Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1933 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Tawarik pasal 11 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mau seperti Daud yang makin lama makin besar kuasanya, makin lama semakin diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar. Dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan memberkati Daud sehingga Daud makin lama makin besar kuasanya, demikian juga itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita diberkati sama seperti Daud? Semakin lama semakin kuat, semakin kuasanya semakin besar, semakin diberkati Tuhan. Yang pertama, saya belajar dari perjalanan hidup Daud. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau besar kuasanya, semakin diberkati dari hari demi hari, andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya kasih contoh. Di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 2 di sana dikatakan, "Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?" Jawab Tuhan kepada Daud, "Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menulis di dalam Alkitab di HP saudara, di tanda pencarian, saudara cari, "Bertanyalah Daud kepada Tuhan." Di sana akan saudara temukan bahwa Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dia tidak mengandalkan banyak atau kuatnya tentara Israel yang ada bersama-sama dengan dia. Tidak. Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Apakah dia maju atau tidak dalam menghadapi musuh-musuhnya, dia tanya dulu kepada Tuhan. Amin. Kebanyakan di antara kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan, main hantam saja. Nanti kalau ada masalah baru bertanya kepada Tuhan.
Betul apa benar? Saudara, belajar dari Daud. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia selalu bertanya dulu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berhasil, mau diberkati Tuhan, makin lama makin besar kuasanya, makin lama makin diberkati Tuhan, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu artinya dia selalu cari Tuhan. Amin. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita diajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada saudara dan saya. Amin. Yang cari Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan berkat, sehingga makin lama makin besar kuasanya, makin diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya adalah orang yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Yang dia lakukan waktu pertama kali dia bangun adalah dia cari Tuhan. Dia berdoa, dia baca firman Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu, gaya hidupnya seperti itu. Yang pertama kali dia cari adalah Tuhan. Saudara, pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara orang-orang yang mengandalkan Tuhan, atau hanya mengaku mengandalkan Tuhan tetapi tidak pernah cari Tuhan? Nanti ada masalah baru cari Tuhan. Tadi saya katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu berdoa, dia selalu baca firman, dia selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman dalam kehidupannya sehari-hari. Dan orang yang mengandalkan Tuhan sama seperti Daud. Makin lama, makin besar kuasanya, makin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau saudara mau seperti Daud, semakin lama semakin besar kuasanya, semakin diberkati. Yang kedua, Daud berjuang, berperang di jalan Tuhan. Dia berperang melawan musuh-musuh Israel. Saudara, perhatikan ayat 5. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di Kanaan itu tinggal beberapa suku yang salah satunya adalah Yebus. Saudara, Yebus ini pertahanan mereka itu sangat-sangat kuat. Mereka membangun kubu-kubu pertahanan, tetapi saya perhatikan di sini bahwa Daud merebut kubu pertahanan Sion dan dia menduduki Sion itu yang disebut kota Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya untuk menduduki atau merebut Kanaan itu atau Sion, Yerusalem itu perlu perjuangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus berjuang. Jangan hanya pangku tangan, saudara malas-malasan, terus lalu saudara diberkati, saudara semakin besar kuasanya. Tidak, itu ada perjuangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau seperti Daud, semakin kuat, semakin besar kuasanya, semakin diberkati Tuhan, saudara harus berjuang. Saudara, saya belajar begini. Seseorang itu nanti dia akan berkembang. Dia akan timbul ide-ide kreativitasnya yang nantinya membawa dia kepada kesuksesan ketika dia ada dalam tekanan, kesulitan, sehingga dia terus mencari bagaimana supaya dia dapat keluar dari masalahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami satu pergumulan yang berat, saudara, supaya apa? Kita berjuang, tidak menyerah dengan keadaan, tetapi saudara harus berjuang. Amin. Saudara tidak akan menang kalau saudara hanya berdiam diri. Saudara harus berjuang. Saudara harus berperang, saudara. Bukan berarti kita harus ambil senjata lalu kita berperang seperti
di film-film, saudara. Tidak, saudara. Peperangan kita itu peperangan rohani. Amin. Kemarin saya katakan, ketika kita berdoa, terjadi peperangan roh, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, peperangan di sini kita bukan berarti kita angkat senjata, tembak sana, tembak sini. Bukan itu maksudnya. Senjata kita orang percaya, yang pertama apa? Firman Tuhan. Yang kedua apa? Doa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu adalah pedang roh. Di saat kita membaca atau memperkatakan firman Tuhan, kita memiliki senjata itu yang dapat menghancurkan musuh-musuh kita. Amin. Makanya saudara, itulah pentingnya kita selalu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah senjata kita orang percaya. Dan yang kedua, senjata kita orang percaya adalah doa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu katakan ketika kita berdoa, Tuhan mengambil alih peperangan itu. Sehingga kita hanya berdiam saja, Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, peperangan kita itu kan melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang ada di udara. Makanya kita harus terus berjuang. Ketika ada orang marah kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan, bukan orang itu yang marah sama kita, tetapi ada kuasa si jahat yang menguasai orang itu, sehingga orang itu membenci kita. Yang kita lawan bukan orang itu, tetapi kuasa lain atau si iblis yang ada dalam dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya yang dimaksudkan di sini, berjuang dan berperang itu bukan melawan orang itu, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai orang-orang yang membenci kita. Saudara yang dikasih Tuhan, gunakan senjata Allah itu, firman Tuhan dan juga doa. Haleluya. Daud, dia berjuang, dia berperang di dalam Tuhan, sehingga Tuhan membuat musuh-musuh Israel, musuh-musuh Daud, semua kalah berperang melawan Daud. Karena apa, saudara? Daud punya senjata, bukan senjata pedangnya, tetapi apa? Firman Tuhan dan doa. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kalau saudara mau seperti Daud, yang semakin besar kuasanya, semakin kuat, semakin diberkati Tuhan. Yang ketiga, saudara perhatikan, di ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan begini. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Daud seorang yang berintegritas. Amin. Saudara, dia berkata, siapa yang mengalahkan orang-orang Yebus ini, dia akan menjadi kepala, dia akan menjadi komandan, dia akan menjadi pimpinan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diucapkan oleh Daud, Daud realisasikan. Amin. Makanya selalu saya bilang, saudara, sebagai hamba Tuhan, itu yang kita pegang itu adalah kata-kata kita. Jangan sampai kita bilang A, tetapi pelaksanaannya yang kita lakukan B. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus berintegritas. Kita harus jujur. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Nah, banyak kali yang kita jumpai, saudara, banyak hamba Tuhan yang tidak sinkron dengan apa? Perkataannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau semakin hari semakin besar, kuasanya semakin kuat, semakin diberkati Tuhan, kita harus berintegritas. Kita harus jujur, bersih, murni. Amin. Tidak ada motif atau modus apapun. Selain satu hal, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan hidup benar, kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan senang memberkati orang-orang yang jujur hatinya. Amin. Seorang yang berintegritas, saya percaya orang itu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau seperti Daud, semakin besar kuasanya,
saudara harus hidup berintegritas. Karena apa, saudara? Tuhan itu kan Allah yang kudus. Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang kudus, orang-orang yang jujur, orang yang bersih, tulus hatinya. Amin. Saudara perhatikan di ayat 9, dikatakan di sana di ayat kalimat terakhir, sebab Tuhan semesta alam apa? Menyertainya. Tuhan menyertai kita orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam terjemahan yang lain, Allah ada di dalam kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Makanya ketika Saulus menganiaya orang-orang Kristen di zamannya, lalu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Secara fisik, Saulus tidak pernah menganiaya Yesus. Tapi saudara, yang dilakukan Saulus adalah dia menganiaya orang-orang percaya, gereja Tuhan. Saudara, di saat orang-orang percaya dianiaya, orang-orang yang menganiaya itu sama seperti mereka melakukan kepada Yesus. Makanya Yesus berkata kepada Saulus, 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 kenapa kamu menganiaya aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang benar di dalam kehidupannya ada Sang Immanuel. Saya, saudara, mau katakan begini, nggak mungkin kalau seseorang ada Yesus dalam dirinya, lalu dia menjadi seorang penipu, pembohong. Saya mau katakan itu tidak mungkin. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia jujur, bersih hatinya, tulus hatinya. Dia tidak mau mengotori hidupnya, karena dia tahu Allah yang Maha Kudus ada di dalam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Daud diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Dia berintegritas, dia hidup jujur, dia murni hatinya, sifatnya betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang berintegritas pasti hidupnya jujur, hidupnya apa adanya. Dia hidup memang betul-betul motivasinya benar di hadapan Tuhan. Dia nggak tipu-tipu, nggak suka bohongin orang, curangi orang. Dia selalu melakukan apa yang benar, bukan menyenangkan bosnya tetapi Tuhan. Dia selalu melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Itulah orang-orang yang berintegritas, yang kehidupannya semakin lama semakin kuat, semakin besar kuasanya, semakin diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar dari Daud. Bagaimana caranya supaya kita seperti Daud, semakin lama semakin besar, semakin kuat kuasa, berkat semakin melimpah dalam hidup kita. Yang pertama apa? Andalkan Tuhan. Yang kedua apa? Berjuang terus, berperang, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, hiduplah berintegritas, hiduplah jujur apa adanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan lawat mereka yang sakit. Jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka hari ini sampai selama-lamanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.